Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Gede Narasara. Kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan seleksi beasiswa LPDP. Jadi tahapan seleksi beasiswa di LPDP itu setiap tahunnya berbeda. Tahun 2017, 2018, dan terakhir kemarin 2019 itu berbeda. Nah, saya akan coba jelaskan tahapan yang terakhir kali, yaitu tahun 2019 yang kemarin. Nah, di sana ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu seleksi administrasi. Setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, maka teman-teman akan masuk ke tahapan kedua, yaitu seleksi TPA yang menggunakan sistem komputerisasi. Jadi nggak perlu ngurek lagi pakai pensil, pakai kertas, itu nggak perlu. Jadi TPA-nya dikerjakan dan dijawab di komputer. Nah, selain TPA itu, nanti teman-teman akan juga mengerjakan semacam psikotes. Jadi semacam tes kejiwaan seperti itu setelah mengerjakan TPA. Nah, setelah itu teman-teman juga akan mengerjakan on the spot essay writing test. Jadi teman-teman diharapkan bisa membuat essay on the spot. Nanti teman-teman akan diberikan beberapa pilihan terkait isu-isu terkini, dan teman-teman akan diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menuliskan essay terkait isu-isu tersebut langsung di komputer itu. Nah, setelah teman-teman lulus tahap kedua, yang tadi saya katakan TPA, psikotes, dan on the spot essay writing, maka teman-teman akan mengikuti seleksi yang terakhir, yaitu wawancara. Nah, di wawancara ini ada 2 wawancara yang teman-teman lakukan. Yang pertama adalah wawancara terkait dengan kenapa sih teman-teman mau mengambil beasiswa LPDP, dan kenapa teman-teman memilih universitas yang teman-teman pilih. Nah, itu wawancara yang pertama. Lalu yang kedua adalah wawancara terkait kebangsaan dan NKRI. Jadi teman-teman akan ditanya tentang wawasan Pancasila teman-teman, terus kecintaan teman-teman terhadap NKRI, dan hal-hal semacam itulah gitu. Jadi di wawancara ini ada 2 tahap, yaitu wawancara terkait beasiswa LPDP dan universitas yang teman-teman tuju. Lalu setelah itu adalah wawancara terkait kebangsaan. Setelah teman-teman lulus ketiga-tiganya, maka teman-teman sudah dinyatakan lulus dan berhak sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Kenapa baru sebagai calon? Karena masih ada tahapan berikutnya. Nah, nanti teman-teman akan mengikuti yang namanya program persiapan keberangkatan. Setelah mengikuti program persiapan keberangkatan, baru teman-teman mengikuti syarat-syarat administratif lainnya, yaitu harus lulus lagi di universitasnya, mengupload LOA dan segala macam. Setelah itu, setelah teman-teman mendapatkan kontrak untuk ditandatangani, baru teman-teman diakui sebagai penerima beasiswa, bukan calon lagi. Jadi gitu ya teman-teman, ada 3 tahapan awalnya, yaitu seleksi administrasi, lalu tes TPA disertai dengan psikotes dan on the spot essay writing, lalu yang terakhir adalah wawancara. Setelah 3-tiganya lulus, teman-teman berhak menyandang predikat sebagai calon penerima beasiswa. Setelah itu teman-teman mengikuti kelas persiapan keberangkatan, baru teman-teman mengurus LOE di universitas tujuan. Setelah lulus, teman-teman mengikuti syarat administrasi berikutnya, yaitu mengupload LOA, sehingga teman-teman menandatangani surat perjanjian dengan LPDP, baru teman-teman dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Sekian informasi tahapan-tahapan beasiswa LPDP, semoga membantu teman-teman yang ingin mengikuti seleksi LPDP di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih.